Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan channel Yayasan Al-Hijrah Kelangenan. Ya Allah, semoga pertemuan ini kita oleh Allah selalu diberikan umur yang barokah. Apa umur barokah itu? Untuk bekerja bisa, untuk beribadah bisa. Semoga diberi rezeki yang barokah. Apa rezeki barokah itu? Untuk kehidupan sehari-hari cukup, untuk sedekah bisa. Semoga diberi rumah tangga yang barokah, dengan anak yang soleh dan soleha, kelak rombongan menuju surga Jannatun Naim dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Saudaraku, ingat, hidup di dunia ini sementara. Dunia ini bukan tempat tinggal, saudaraku, tapi tempat meninggal. Sekali lagi, tempat meninggal. Satu saat, semuanya akan ditinggalkan semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah. Kapan-kapan bakal kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan sandiwara hidup di dunia ini, saudaraku. Maka dari itu, ayo kita sama-sama selalu muhasabah, mengoreksi diri. Saya ini ya, bukan orang alim, saya ini al-faqir, ya. Maka saya selalu mengajak untuk mengoreksi diri. Jangan mengoreksi orang lain. Itu urusan dengan Allah. Untuk memperbaiki diri. Jangan merendahkan orang lain karena saya ini rendah. Untuk sama-sama mengajak orang lain. Jangan mengejek orang lain. Jadi sekali lagi, saya ini al-faqir, ya. Selalu mengoreksi diri, karena sadar para saudaraku, kita dimuliakan oleh Allah. Karena Allah telah menutup dosa-dosa kita. Kalau dibuka dosa kita satu saja, ayo renungkan dosa apa yang pernah diperbuat. Semua punya dosa. Kita ini al-mudznib, manusia yang punya dosa para saudaraku. Maka hati-hati di dunia ini. Dan suatu saat, ini yang perlu kita renungkan. Bunga mawar, bunga melati. Boleh ditawar harga pasti. Kata orang Jawa, gedongana kuncenana, wong mati mangsa wurunga. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, saudaraku, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Mundur kena, maju kena. Itu namanya ajal. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Coba kita lihat di kitab Daqaiqul Akhbar ini ya. Apa yang terjadi ketika datang kematian para saudaraku. Ayo sama-sama kita renungkan ya. Wa idza wubi'al mayyitu 'alal mughtasali. Ketika seseorang sudah meninggal dunia dan ditempatkan al-mughtasal itu
tempat memandikan mayat, atau bahasa Inggrisnya pengadusan, lah gitu. Ya, nah kita akan terjadi nih. Hari ini kita mandikan mayat, kapan-kapan kita bakal dimandikan. Itu sadar harus. Hari ini kita mengafani mayat, kapan-kapan bakal dikafani, saudaraku. Hari ini kita menyolati, mengubur jenazah, kapan-kapan bakal disolati dan dikubur. Itu pasti terjadi. Renungkan semua itu. Dan apa yang terjadi kalau kita sedang dimandikan? Nudia bisalah sati sehatin. Ada 3 undangan yang kita renungkan ini. Jadi kita dimandikan, semua akan terjadi. Apa undangannya? Pertama, yabna Adam aina badanuka qawiyu ma'afuka. Hai manusia, anak Adam, aina badanuka qawiyu, mana badanmu yang dulu kuat, jeger, jagoan, sombong, sekarang lemah, sekarang nggak bisa apa-apa, ya, sekarang loyo, mana badanmu yang dulu kuat. Maka berbahagialah saudaraku, kalau kita sekarang masih kuat ini, untuk bekerja bisa, untuk beribadah bisa, untuk berolahraga bisa, untuk berolah jiwa bisa. Kan ada lagu tuh, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, kalau sudah jiwanya bagus, badannya kuat, sehat, jasmani, rohani, insya Allah hidup akan bahagia dunia akhirat, para jamaah. Nah, maka dari itu, yuk mumpung masih kita hidup ini, muhasabah diri, perbaiki diri. Ulangi lagi, saya ini al-fakir ya, bukan orang alim, ngoreksi diri sajalah. Iya. Apa dikoreksinya? Hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, riwayat Imam Muslim. Iya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalul dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga manusia atau seseorang yang dalam hatinya ada sepercik sedikit sebiji sawi sebesar atom sifat sombong. Nah, maka itu masih kuat. Ini jangan sombong, saudaraku. Al-kibru tafsirnya satu batorul haq, sombong dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua, wa ghamdun nas, merendahkan manusia, sombong dengan manusia. Jadi kunci surga itu sebenarnya cuma 2. Sabdu hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Dalam Al-Quran sangat jelas. Ali Imran 112. Duribat alaihimud dhillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Manusia akan ditimpa kehinaan di mana saja berada, kecuali yang mau hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Maka saudaraku, marilah sama-sama mumpung masih kuat, masih sehat ini, ayo koreksi diri, perbaiki diri. Apa kekurangannya? Sebab apa? Kalau sudah dimandikan nggak ada apa-apa. Contoh yang gampang ini. Fir'aun, yang ada dalam Al-Quran sajalah, nggak usah menjelekkan orang-orang lain. Fir'aun itu raja di raja, sombongnya luar biasa. Luar biasa itu. Sombong. Dia merasa masih kuat, hebat, ceker, gagah. Nggak sadar suatu saat dia akan mati, saudaraku. Ketika dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam, marah, dikejar akan dibunuh. Sekali lagi, Fir'aun itu manusia. Dia aku Tuhan. Akhirnya setelah tenggelam di lautan, menyesal. Di dalam surat Yunus ayat 90.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala amantu annahu la ilaha alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini penyesalannya Fir'aun on. Fir'aun menangis, Fir'aun getun, Fir'aun menyesal sampai tenggelam di dasar lautan. Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, Nabi Musa maksudnya, dan saya orang Islam. Jangan sampai seperti itu. Ini menyesal di sana itu, sesalannya, tangisannya, ratapannya, dan getunya, tidak ada manfaat gunanya. Itu semua karena perbuatannya. On. No, ini contoh yang gampang. Kita Fir'aun aja contohnya lah. Jangan nyontohkan orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan. Nah itu ya, mumpung masih kuat, nanti kalau dimandikan lemah, nggak bisa apa-apa. Ayo kita perbaiki diri. Apa kekurangan kita? Jangan sombong. Saudaraku, Qarun sombong dengan kekayaannya, nggak bisa nolong. Abu Lahab, Abu Jahal, tapi bukan Abu Gosok. Sombong dengan kegantengannya. Abu Lahab dengan banyak pengikutnya. Istrinya Ummu Jamilah, ya, cantik jelita karena masih keluarga Abu Sufyan. Nggak ada nilainya sudah. Tadi ya Fir'aun jabatannya, Qarun kekayaannya, Abu Lahab kegantengannya, istrinya kecantikannya, anak buahnya, nggak ada yang bisa menolong. Saudaraku, ingat, ayo bersama-sama. Mumpung kita masih kuat, perbaiki diri. Untuk bersama-sama ya, ayo hubungan dengan Allah yang baik, hubungan dengan manusia yang baik. Mumpung masih kuat ini. Ya, sadar. Wahai manusia, jangan tertipu oleh dunia. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Raja-raja mati, Fir'aun mati, orang kaya mati, Qarun mati, orang sombong mati, Abu Lahab mati, orang sombong mati, Abu Jahal mati, semuanya mati menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Betul. Itu sadar itu. Silakan cari dunia, nggak apa-apa. Tapi jangan sombong. Ya, suatu saat ingat kita ini ad-dhaif kita ini lemah. Jabatan sementara. Suatu saat akan hilang. Kekayaan sementara. Suatu saat akan musnah. Apalagi ada gempa dan lain-lain. Kecantikan, kegantengan sesaat. Suatu saat tidak ada nilainya. Banyak orang ganteng, orang cantik. Sekarang udah nggak ada lagi nilainya. Nggak usah disebut lah. Tahu sendiri itu. Nah itu yang pertama ya. Ayo sama-sama. Sebelum kita lemah, dimandikan. Ayo masing-masing perbaiki diri. Itu satu. Yang kedua, wa aina lisanuka fasihu mas askatuka. Ketika dimandikan, mana lisanmu dulu yang fasih, yang ngomong ikut-ikutan terus, ya mana lisanmu dulu? Kadang memfitnah, kadang menggunjing, adu domba, bertengkar. Sekarang kamu saatnya diam, gak bisa apa-apa. Mana lisanmu yang sombong dulu? Nah maka saudaraku, sebelum lisan kita ditutup, ketika dimandikan, gak bisa apa-apa, ayo jaga lisan kita. Bagaimana caranya? Ikut petunjuk Rasul. Falyaqul khairan, kalau bicara yang bagus-bagus, kalau nggak bisa, liyasmut, lebih baik diam. Itu perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai, kenapa orang menghina kita? Ya karena kitanya menghina orang lain, jadi dibalas dengan hinaan lagi. Kenapa orang menjelekkan kita? Ya karena kitanya menjelekkan orang lain, maka dijelekkan lagi. Nih ingat Rasulullah ya.
ketika lewat ke satu kuburan, diikuti para sahabat, berhenti di tenda kuburan. Kata Rasulullah, fi kuburihima azaban syadidan. Di dalam dua kuburan ini sedang disiksa, kata Rasulullah. Kata sahabat, kenapa Rasulullah? Yang satu, kalau kencing tidak disuci. Nah ini saudaraku, ingat ya, kalau kita kencing di mana saja hati-hati. Sekarang ini ada air mineral, kalau nggak bisa boleh pakai tisu, tapi tisu yang kering, jangan tisu basah. Ya, jangan sampai nggak dicuci. Nanti nyefret najisnya itu. Ya, bahasa fikihnya ngepok, nggak begitu. Maka hati-hati ya. Maka anak-anak kita dididik sekarang ini sejak kecil, kalau kencing jangan sembarangan. Dididik untuk disuci. Bahkan Islam itu indah. Nggak boleh anak-anak itu kencing atau apa orang tua di lubang, di mana barangkali di situ ada semut sedang rapat mengenai hujan ini. Ya. Itu nggak boleh. Zalim itu sama binatang. Ada kencing di pohon yang di mana di situ sering orang ngobrol-ngobrol, ya rubung-rubung di situ, jangan. Ya, aurat itu hati-hati ya. Jadi jangan kencing sembarangan. Ya, itu bisa siksa kuburnya ranking pertama. Dibersihkan yang baik. Ya, yang kedua, orang ini mulutnya tajam. Suka memfitnah, menggunjing, mengadu domba, bertengkar, menyebar berita hoax, siksa kuburnya ranking pertama. Nah ini kalau mati, mana mulutmu yang dulu tajam? Mana sekarang nggak bisa ngomong apa-apa? Maka hati-hati. Ya minimal sering saya sampaikan, ring pertama minimal rumah tangga lah. Dengan suami, dengan istri, dengan anak. Ya, ya. Idkhalus surur, kalau ngomong tuh yang bagus. Yang indah, yang menyenangkan. Ring kedua dengan teman, pekerja, kantor atau perusahaan, atau dengan masyarakat. Ngomong yang bagus-bagus lah. Jangan ada pertengkaran, jangan ada gunjingan, fitnaan. Walaupun sekarang ini zuharul fitan, banyak fitnah di mana-mana. Udah, kita jangan ikut-ikutan. Ya, semoga Allah beri hidayah semua. Ya, ya. Enak kita bersatu hidup itu. Daripada eng-engan karo tangga, bertengkar karo tangga, enak akur hidup ini. Tuh, jadi sebelum mulut kita nggak bisa berbicara, harus sekarang ngomong-ngomong yang baik aja lah. Ciptakan suasana yang indah dalam hidup berumah tangga, dalam hidup bertetangga, hidup di kantor, di perusahaan, yang indah. Ucapan-ucapan itu, jangan saling menghina, merendahkan. Karena kita ini rendah. Saya ngomong ini rendah, saya ngomong ini hina, bukan saya orang pintar, bukan orang alim saya ini. Maka saya ngoreksi diri, ngajak ya saudaraku, ayo ngoreksi diri semua. Hidup cuma sementara ya. Jangan sampai di sana dapat siksa kubur karena landepnya, tajamnya ucapan ini. Ayo para jamaah ya. Dan yang ketiga, wa aina akhabbauka mau akasa tuka. Mana? Di mana kekasihmu? Di mana yang dulu mencintaimu? Suka. Sekarang kamu sendirian. Mana dulu ya yang mencintai kamu? Mana dulu yang bersama kamu? Maka dari itu, saudaraku, dengarkan nih yang terakhir ini dalam Al-Quran. Nanti suatu saat, bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirul mar'u min akhi. Satu saat, saudaraku, orang lari semua. Ya. Tidak kenal lagi dengan saudaranya. Tidak kenal lagi dengan saudaranya. Pada lari masing-masing. Sibuk dengan sendiri-sendiri. Wa ummihi wa abi. Tidak kenal dengan ibunya. Tidak kenal dengan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, tidak kenal dengan istrinya, dengan anaknya. Suatu saat nanti, apa sebabnya? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada saat itu, saudaraku, saat itu orang sibuk. Masing-masing sibuk. Ketakutan, gemeter, redeg.
linglung. Sangat besarnya peristiwa waktu itu. Masya Allah. Di alam mahsyar itu sangat berat, peristiwa yang hebat. Tidak ada yang menolong lagi. Ya, walaupun di dunia, di sini saling menolong, nggak ada. Anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, kakak adik sendiri. Ayo, mana yang dulu mencintai kamu, menolong kamu, mana anak buahmu, mana, nggak ada di sana itu sudah. Maka sadarlah itu. Di sana sendiri-sendiri, saudaraku. Maka hati-hati hidup lagi. Tapi ada. Wujuhu yawma idzim musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Nah, tapi ada di sana ya, yang tenang. Wujuh itu wajahnya. Jamaknya wajhun. Ada orang-orang yang mukanya berseri-seri. Tidak panik. Tidak keder. Tidak bingung, tidak ketakutan. Malah mukanya senyum, tertawa, bahagia sekali. Masya Allah. Ada. Siapa? Yaitu waktu hidupnya, kekuatannya, ketenaganya, untuk ibadah bisa, untuk pekerja bisa. Tuh, hartanya, untuk sehari-hari bisa, sodako bisa. Subhanallah. Teman-temannya, anak buahnya, saudaranya, sama-sama bukan aja diajak untuk hiburan dunia, tapi diajak untuk hiburan akhirat, ke majlis taklim, sholat berjamaah, bersolawatan. Wah, luar biasa itu. Di sana ada tenda-tenda khusus. Ainal mutakhabun bijalali, Masya Allah. Karena di dunianya saling mencintai karena Allah, bukan saling mencintai karena harta. Kalau saling mencintai karena harta, saudaraku, akan pecah. Orang tuanya wafat, anaknya rebutan waris. Tidak sedikit itu. Bahkan sekarang ini, ya, banyak orang rebutan harta sampai ada saling membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Saling menjelekkan. Kalau cinta karena jabatan, ada jabatannya dirubung. Tapi jabatannya sudah nggak ada. Udah. Seolah nggak kenal gitulah. Putus segala-galanya. Tapi karena Allah, insya Allah, dunia akhirat. Saudaraku, maka ayo sambung kita karena Allah. Ya, kita perbaiki diri. Udah barangkali dulunya pernah salah, ya manusia, saya juga salah banyak, dosanya banyak. Orang masuk surga itu bukan karena nggak punya dosa. Kalau yang nggak punya dosa, yang masuk surga cuma satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dimaksum. Kita ini jujur, dosanya banyak para jamaah. Ulangi lagi nih. Kita dimuliakan karena Allah menutup dosa kita. Kalau dibuka satu saja, udah malu. Itu begitu. Apalagi, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Tapi ada di sana wajah-wajahnya, ya Allah, suram, ketakutan, mencu baik, merengut baik, keder baik, bingung baik, gelap gulita. Karena di dunia durhaka kepada Allah. Tadi, kekuatannya untuk kesombongan, jabatannya untuk kesombongan, dolim kepada rakyat. Iya. Nggak sadar bahwa dia mau lemah, adoib, dia itu lemah. Ada sakitnya, iya. Ada matinya, iya. Nggak jaya terus dia. Nggak sadar bahwa uang itu jangan untuk kesombongan. As-sakhi qaribum minallah, ya. Qaribum minal jannah. Kalau orang diberi kelebihan harta, perbanyak sedekah supaya dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Oh, karena uang ini para jamaah, ingat, hanya uang yang disedekahkan deposito akhirat itu akan menolong kita. Itu ya. Jadi kalau kita diberi anak buah, kegantengan, kecantikan, gunakan untuk syukuran kepada Allah. Ya bukan untuk kesombongan. Nah itu nanti di sana ketakutan, di sana nggak ada lagi membela, harta udah nggak ada nilainya, jangankan mati, sakit saja setruk, nggak ada nilainya jabatan, nggak ada nilainya kekayaan, nggak ada yang lirik lagi ganteng, cantik, pret. Ayo, mau apa yang kita sombongkan ini? Jadi ayo, kita perbaiki diri semua ya, dengan urian ini. Ya Allah, semoga kita bisa memperbaiki diri, muhasabah,
Jangan menilai orang saja, menjelekkan orang, memfitnah orang lain, mengadu domba orang lain. Di sananya berat para jamaah, kita banyak dosa. Ya, itu saja. Semoga Allah memberikan kemudahan kita semua. Kekuatan kita sekarang, ayo perbaiki untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Harta benda kita yang kita miliki, perbaiki untuk memperbanyak sedekah di jalan Allah. Dan kecantikan, kegantengan anak buah kita, ayo kita ajak untuk bersama-sama memperbaiki diri. Ya, yang tadinya preman, semoga jadi beriman. Yang tadinya salah, semoga jadi soleh. Ya Allah, semoga yang mendengar urian ini diberi hidayah semua. Dan semoga kelak kita rombongan menuju surga Jannatun Naim dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.